Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian dan pembahasan tentang bahaya lisan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Kita sampai pada al-afatur rabi'atu, bahaya lisan yang keempat. Lisan itu akan jadi sumber dosa ketika lisan digunakan untuk al-fuhsyu, kata-kata yang keji, caci maki, dan al-badha, kata-kata yang kotor. Dan kata-kata yang sejenis yang itu tercela dan dilarang oleh syariat. Dan seorang itu biasa muncul dari lisannya kata-kata yang kotor, celak, cacian, sumpah serapah, misuh dalam bahasa Jawanya. Itu sumbernya dan gara-garanya adalah jiwa yang busuk, jiwa yang jelek. Karena orang yang jiwanya masih jiwa yang sehat tentu tidak akan menjadikan kata-kata kotor dan cacian, sumpah serapah sebagai hobi dan kebiasaannya. Di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, iyakum wal fuhsya, waspadailah dan hati-hatilah dengan ucapan yang keji. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wal mutafahisha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai ucapan yang keji, baik itu sudah jadi kebiasaan ataupun itu bukan kebiasaan. Semua ucapan yang keji, kotor, sumpah serapah, satu hal yang Allah sukai, baik orang itu melakukannya sering jadi menu harian ataupun itu diucapkan di satu momen-momen tertentu saja. Di hadis yang lain Nabi sampaikan al-jannatu haramun ala kulli fahishin. Namun yang benar ini perkataan Ibnu Amr, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, bukan sabda Nabi. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan surga itu haram untuk dihuni setiap orang yang ucapannya kotor. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi menyampaikan laisal mu'minu bitta'an walal la'an. Orang yang betul-betul beriman itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang hobinya menyalahkan orang lain. Walal la'an, bukan pula orang yang hobinya mencaci maki. Walal fahish, bukan pula orang yang ucapannya adalah ucapan yang keji. Walal badhi, bukan pula orang yang ucapannya ucapan yang kotor. Maka orang yang beriman itu kata Nabi bersih dari 4 hal ini. Semuanya adalah dosa lisan, to'an, suka mencela, menjadi hobi nyalahkan orang. Pokoknya semua orang itu salah. Pokoknya semua orang itu salah dan dikomentari negatif. Ada sebagian orang yang ketika yang melakukan itu bukan dirinya, maka dia akan komentari siapapun yang melakukannya. Salah semua. Maka ini bukanlah sifat orang yang beriman. Demikian juga di sebagian kehidupan rumah tangga ada demikian. Dan di antara hal yang menyebabkan keributan dalam rumah tangga ketika misalnya suami itu
mengomentari semua yang dilakukan istrinya. Komentarnya negatif. Kayaknya dia merasa bahwa tidak ada yang benar. Demikian juga sebaliknya dijumpai perempuan yang mengomentari negatif semua yang dilakukan oleh suaminya. Kayak ini sumber keributan, ini akan jadi sumber keributan dan pertengkaran. Kemudian la'an, orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencaci maki, tidak menjadikan caci maki sebagai hobi dan menu harian. Bukan pula orang yang fahish, orang yang ucapannya keji, misalnya dalam bentuk sumpah serapah, misuh dan yang lain, ini keluar binatang ini dan itu. Walal badhi, bukan pula orang yang kotor lisannya. Apa yang dimaksud dengan kotor lisan? Yang dimaksud dengan kotor lisan adalah mengungkapkan hal-hal yang buruk dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Dan itu tidak dusta. Dan paling sering yang disebut dengan badhi itu kalau untuk kata-kata yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan hal yang berkaitan dengannya, yaitu alat vital. Maka oleh karena dan ini sikap ini atau kemudian bahasa ini lain berbeda dengan adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau adab yang diajarkan Al-Quran, kalau menyebut hubungan suami istri itu ada bahasa yang dipakai adalah mendatangi istri atau kalimat-kalimat semacam itu, tidak vulgar. Maka ada bahasa-bahasa yang vulgar dalam masalah ini, ya ini namanya badhi. Dia boleh jadi lihat temannya sepertinya baru saja mandi junub, maka kemudian dikomentari dengan tadi begini gitu. Tapi pakai bahasa vulgar. Nah, ini tidak dusta, tapi tetap terlarang. Satu hal yang terlarang. Demikian juga menyebut alat vital, baik laki-laki atau alat vitalnya perempuan dengan bahasa vulgar. Nah, ini namanya badhi. Dan dia tidak bohong dengan hal itu. Maka ini dosa lisan. Dan tidak seperti itu orang yang baik-baik. Fa inna ahlal khair, maka orang yang baik-baik mereka akan menjauhi kalimat-kalimat semacam ini yang vulgar tadi dan akan lebih memilih menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kalau masalahnya masalah berkaitan dengan hubungan suami istri, alat vital, itu orang baik-baik sukanya, normalnya orang yang baik-baik akan sukanya menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Asalkan orang sudah paham. Kenapa dipilih bahasa vulgar? Padahal orang juga sudah paham apa yang dimaksudkan. Maka orang yang baik-baik menyukai akan beradab sebagaimana adabnya Al-Quran yang menggunakan bahasa-bahasa kiasan untuk hal-hal semacam ini. Demikian juga termasuk badhi tadi disampaikan yang paling sering tentang masalah jima. Demikian juga badhi kita jumpai dengan hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat. Maka orang yang vulgar, belak-belakan ketika membicarakan atau kata-kata berkenaan dengan buang hajat, dia tidak memilih bahasa kotoran namun pakai bahasa yang lainnya yang lebih vulgar. Itu tergolong badhi. Mulutnya kotor.
mulutnya kotor, dan itu diantara dosa lisan. Ya, kemudian dosa lisan yang berikutnya yang kelima adalah guyon. Guyon itu bisa jadi sumber dosa. Ya, gara-gara lisan, dengan alat lisan dan lidah. Adapun guyon yang sedikit tidak terlarang dengan syarat jujur dan tidak bohong. Maka guyon yang diperbolehkan itu sedikit. Tidak setiap hari guyon. Karena guyon itu statusnya adalah garam dalam kehidupan. Kalau terlalu banyak, sebagaimana garam yang terlalu banyak pada makanan, nggak bisa dimakan, jelek makanannya. Maka orang yang isi hari-harinya guyon terus, itu tercela. Guyon yang diperbolehkan itu sedikit. Kemudian yang kedua, idza kana sidqan, jujur. Tidak ada guyon yang bukan guyon yang bohong. Karena Nabi SAW kadang beliau guyon, namun beliau tidaklah berkata kecuali yang benar. Guyon atau ya membuat orang tertawa, membuat orang senang. Sebagiannya orang tuh ngarang-ngarang, dusta, bikin cerita bohong supaya teman-temannya ketawa. Ini biasa dilakukan di acara stand up komedi. Ya. Ya, orangnya ceritanya cerita bohong. Tujuannya supaya orang pada gelak tawa. Ini satu hal yang tidak benar. Di antara contoh guyonannya Nabi pernah berkata kepada salah satu sahabat, ya dal udunain, wahai pemilik dua daun telinga. Pemilik dua daun telinga, dengan maksud guyon, dalam maksud canda. Dan itu tidak dusta, karena semua orang punya dua daun telinga. Nabi juga pernah berkata kepada dalam rangka guyon pada salah satu sahabat, kami akan berikan kepadamu kendaraan berupa anak unta. Maka sahabat tersebut mengatakan, Nabi, anak unta apa yang bisa saya pakai? Kalau anak unta yang diberikan, apa yang bisa saya pakai? Bagaimana mungkin saya bisa memakainya? Maka Nabi mengatakan, bukankah semua unta itu anak unta? Bukankah semua unta itu anaknya unta? Unta dewasa itu kan ya anak unta juga. Maka Nabi ngejak guyon orang ini, namun dia nangkapnya serius. Ya. Dia nangkapnya serius, nggak nyambung, nggak connect ini. Nabi bilang, yang Nabi maksudkan dengan anak unta itu ya semua unta itu ya anak unta, karena dia punya induk. Ya. Dia kira ya, anak unta betulan anak unta, maka dia katakan, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Tidak mungkin saya tunggangi. Demikian juga Nabi pernah berkata kepada nenek-nenek yang minta kepada Nabi untuk didoakan masuk surga. Nabi katakan, inna la yadkhulul jannata ajuzun. Tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Ini guyonan tingkat tinggi. Orang harus berpikir keras untuk connect. Nah, ini nenek-nenek ini tidak connect. Nenek-nenek nggak connect, dia sudah nangis duluan. Pergi ambil nangis duluan karena dia merasa tidak akan masuk surga, karena Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek masuk surga. Dan setelah itu kemudian dia sudah pergi, akhirnya Nabi panggil nenek-nenek tadi.
Kemudian Nabi jelaskan bahasanya, kemudian Nabi bacakan firman Allah Ta'ala di surat Al-Waqi'ah, inna ansha'hunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami jadikan wanita-wanita penghuni surga itu semuanya perawan-perawan. Tidak ada yang nenek. Tidak ada yang nenek-nenek. Sehingga tidak ada nenek-nenek di surga. Kenapa? Karena semua wanita penghuni surga itu abkara, itu perawan. Faqala oleh Urada, Nabi berkata kepada perempuan yang lain, suamimu adalah orang yang di matanya ada putih-putih. Nah, ini sama dengan tadi pemilik 2 daun telinga. Ya, semua orang itu ya punya 2 daun telinga. Dan semua orang itu ya normalnya di matanya ada putih-putihnya, ada hitamnya, ada putih-putihnya. Boleh jadi hitamnya itu jadi biru untuk sebagian orang. Namun ya ada putih-putihnya. Zaujuka alladzi fi ainaihi bayad. Ya, suamimu itu yang di matanya ada putih-putihnya. Ringkasnya kesimpulannya bertepatan pada guyonannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hal. Kalau kita cermati guyonannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka guyonannya Nabi itu mengandung 3 hal, 3 unsur. Yang pertama, guyonan Nabi itu semuanya itu jujur, tidak ada yang bohong, tidak ada yang ngarang-ngarang, bikin kebohongan. Namun memang ya seperti itu. Pemilik 2 daun telinga, naik, saya berikan kendaraan, anak unta, semuanya benar. Tidak ada nenek-nenek di surga. Itu semuanya kalimat yang memang realitanya demikian. Kemudian yang kedua, Nabi itu kalau kita lihat hanya guyon dengan orang tertentu. Nabi tidak pernah guyon sama Abu Bakar, Umar. Orang-orang yang top-top itu tidak dikasih guyon sama Nabi. Namun guyonan Nabi itu ma'an nisa wasibyan. Guyonannya Nabi itu dengan perempuan, dengan anak-anak. Demikian juga laki-laki yang bermental lemah yang perlu diberi pendidikan. Dengan budak laki-laki gitu. Maka orang-orang yang punya kepribadian yang hebat itu tidak suka guyonan. Mereka sukanya serius. Itu orang-orang yang punya pribadi-pribadi yang hebat. Oleh karena itu Nabi tidak pernah guyon sama Abu Bakar, sama Umar gitu, dan sama Utsman, sama Ali, itu Nabi tidak pernah. Guyonan Nabi pada nenek-nenek, anak-anak, budak itu. Ya, karena mereka ini orang yang cenderung pada guyonan, menyukai dan gemar dengan guyonan. Adapun orang-orang yang kepribadiannya unggul itu tidak suka guyonan. Dan kita lihat di sini, kita jumpai Nabi adalah seorang yang pandai dalam berinteraksi. Dia bisa memberikan untuk masing-masing orang apa yang cocok baginya. Untuk Abu Bakar dan Umar Nabi hanya serius. Untuk budak Nabi guyon. Untuk perempuan Nabi guyon. Oleh karena itu secara umum yang disukai oleh perempuan itu kalau punya suami yang guyon, yang ya rada-rada kocak, pinter, itu lebih dicintai oleh istri daripada suami yang model suami yang diem, ya ngomongnya serius terus. Kalau ingin lebih dicintai istri, itu pinter guyon di rumah, meskipun di tempat kerja tidak pernah guyon. Tapi di rumah bisa guyon.
dicintai anak-anak, dicintai anak, nah, itu bisa guyonan sama anak. Itu idealnya idealnya suami, idealnya ayah. Itu bisa guyonan sama anaknya, bisa guyon bercanda-canda dengan istrinya. Karena memang mereka ini butuh guyon. Dan guyonnya Nabi itu untuk perempuan. Udah perempuan, anak-anak gitu. Sehingga jika ingin jadi suami yang betul-betul dicintai sama istrinya, ya di rumah bisa guyon. Bisa canda-canda, bisa bikin dia tertawa. Bisa bikin tertawa terpingkal-pingkal, itu nanti disenengi. Ini tambah seneng. Istri bisa nanti tertawa kepingkal-pingkal gitu. Karena suaminya guyoni dia. Anak juga senang dengan ayahnya, dekat dengan ayahnya. Kalau ayahnya itu bisa bisa nemeni main sambil bisa guyon, dia pun ketawa-ketawa karena sikap dan perkataan ayahnya, itu nanti dekat anak dengan ayah. Kemudian yang ketiga, guyonan Nabi itu kaunuhu nadiran, itu jarang-jarang. Maka tidak tepat jika ada orang yang beralasan dengan guyonan Nabi untuk bagi orang yang ingin terus-menerus guyon. Ini tidak tepat. Ada orang yang tiap hari guyon, dalilnya Nabi juga guyon. Nah, ini antara dalil dengan yang didalili tidak nyambung. Antara yang dalil dengan yang didalili nggak nyambung. Nabi guyon betul. Kalau ini jadi dalil tiap hari guyon, tiap hari kemudian ketawa-ketawa karena guyon, nah itu kan nggak nyambung. Kenapa? Fa inna hukman nadir laisa kahumud daim. Karena sesuatu yang jarang-jarang yaitu beda dengan sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Contohnya dicontohkan oleh penulis, seandainya ada seorang yang siang dan malam nonton orang-orang Ethiopia mainan tombak, lantas beralasan bahasanya Nabi berdiri menemani Ibunda Aisyah dan mengizinkannya untuk nonton orang Habasyah bermain tombak. Maka ini tidak nyambung. Karena ini terus menerus nonton, tiap hari nonton, padahal Nabi itu nonton atau menemani Ibunda Aisyah nonton orang main itu saat hari raya. Dan untuk didalili untuk kegiatan harian, maka ini tidak nyambung. Ya, maka ini alasan yang atau pendalilan yang tidak tepat. Linuduri dalika, karena perbuatan Nabi nonton orang Habasyah mainan tombak itu satu hal yang kadang-kadang saja atau bahkan langka-langka. Sehingga oleh karena itu berlebihan dalam guyon dan terus-menerus guyon itu terlarang. Dan di sini dijadikan sebagai penyakit di lisan, penyakit lidah yang kelima. Ya, berlebihan dalam guyon dan terus-menerus guyon. Karena guyon yang berlebihan itu yuskitul waqar, menyebabkan orang itu wibawanya jatuh. Orang yang terus-menerus yang hobinya guyon itu dia tidak punya wibawa di depan orang lain. Sehingga nanti anak-anak itu kalau dalam bahasa, sehingga orang lain itu dalam bahasa Jawa jadinya ngelunjak. Jadinya ngelunjak, kurang ajar, tidak punya hormat. Kenapa? Karena guyon yang berlebihan. Maka guyon yang berlebihan itu menyebabkan hilangnya wibawa
Sehingga banyak orang yang ngelunjak, kurang ajar kepadanya. Demikian juga guyon berlebihan itu menyebabkan ganjalan hati bahkan dendam. Ada orang yang dulu akrab jadi bermusuhan, itu diantara sebabnya adalah guyon. Guyon yang berlebihan, overdosis, guyonnya dalam bentuk guyonan yang tidak berkelas, karena bentuk guyonnya ngejek. Pas dia kondisinya normal, dia nyantai saja. Tapi pas kondisi tertentu, psikologinya tidak baik-baik saja, akhirnya jadi makdek masuk di hatinya. Dia sakit hati karena diejek-ejek, diolok-olok dalam bahasa guyonan. Akhirnya dulu yang akrab jadi benci, putus hubungan, bermusuhan, gara-garanya guyon berlebihan. Karena guyon yang berlebihan itu nanti cenderungnya ngejek, ngolok-ngolok. Dan ini satu hal yang berbahaya. Ya kalau pas dia bisa maklum, tidak apa-apa. Tapi kalau pas dia dalam kondisi tertentu, orang tersebut akan sakit hati. Dan jika orang itu guyonnya itu berlebihan, maka seringkali tidak lihat situasi. Sedang serius, suasananya serius, malah dia respon dengan guyonan. Ini bikin sakit hati orang lain. Maka serius pada saat orang sedang guyon, tidak tepat. Guyon dalam suasana serius itu juga tidak tepat. Adapun guyon yang sedikit, sejenis guyonnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna fi imbisatan, maka itu satu hal yang bermanfaat karena dalam guyonan yang sedikit saja, yang secukupnya itu imbisatan, menimbulkan keakraban. Kalau orang itu serius terus, sepaneng terus, enggak akrab. Tapi jika dicampur kadang guyon, itu mendekatkan hati. Watibu nafsin, dan membuat orang senang karena bisa ketawa. Itu manfaat. Ringkasnya guyonan itu seperti garam. Kalau makanan tanpa garam, itu seperti hidup tanpa guyonan. Bayangkan rumah tangga 10 tahun suami istri tidak pernah guyon, tidak pernah ketawa bareng, tidak pernah ketawa bareng, tidak pernah guyonan. Itu hambar hidupnya. Namun kalau terlalu berlebihan dalam guyon, akhirnya yang serius juga disikapi dengan guyon, maka ini merusak kehidupan. Kemudian selanjutnya penyakit lidah yang keenam adalah as-sukhriyatu wal istihza, mengolok-olok dan mengejek. Yang dimaksud dengan mengolok-olok adalah merendahkan dan menyepelekan orang lain. Yang dimaksud dengan mengolok-olok adalah mengingatkan aib dan kejelekan orang lain dalam bentuk sebagai bahan ketawa. Maka merendahkan, menghina, dan dalam bentuk merendahkan atau menghina itu bentuknya ya menyebutkan kekurangan dan kejelekan orang lain ala wajhin yudhaku minhu. Ini dijadikan sebagai bahan ketawaan. Itu namanya mengolok-olok. Orang ketawa-tawa karena menyebutkan kekurangan orang lain.
Dan orang itu mengolok-olok bisa dalam bentuk menirukan perbuatan. Bisa orang itu mengolok-olok dalam bentuk menirukan perbuatan atau ucapan temannya. Ada seorang yang mau mengolok-olok temannya itu punya gaya berjalan yang khas, kemudian ditiru. Maka melihat ada orang yang niru, yang lainnya pada ketawa. Ini mengolok-olok. Atau temannya itu punya cara ngomong yang khas. Nanti kalau ngomong pakai bentuk tangan yang gimana gitu. Nah kemudian ditiru. Dan nirunya bisa persis gitu. Maka yang duduk di situ pada ketawa. Ini mengolok-olok. Nah ini dosa lisan. Dan mengolok-olok itu bisa dengan isyarat. Orang itu bisa mengolok-olok dengan bahasa isyarat, dengan wal ima dan isyarat. Wa kulluhu mamnu'un minhu fi syar'i. Semuanya terlarang dalam syariat. Orang bisa mengolok-olok dengan kata-kata. Orang bisa mengolok-olok dengan muhakkah, dengan meniru ucapan dan perbuatan orang. Orang bisa ngolok-ngolok dengan isyarat. Ada isyarat tertentu yang dia pakai dan semua orang di situ faham pada ketawa semua. Yang dalil larangan mengolok-olok itu bukan hanya hadis, bahkan ada di Al-Quran. Ini menunjukkan gawatnya dosa mengolok-olok. Itu larangannya tidak hanya di hadis, di Al-Quran itu larangan mengolok-olok ada. Di surat Al-Hujurat dan yang lainnya. Kemudian dosa lisan yang ketujuh adalah ini ada beberapa dosa, ada ifsa'us sirri, ada menyebarkan rahasia orang. Menyebarkan rahasia orang. Ada orang curhat tentang kehidupannya atau keluarganya. Dan yang seharusnya disimpan dia ceritakan. Maka ini dosa lisan. Maka karena akhlak mulia itu adalah kitmanus sirri, bisa menyembunyikan rahasia. Jadi tempat yang nyaman orang untuk berbagi cerita. Demikian juga termasuk rahasia, di antara termasuk rahasia adalah sejumlah orang yang pegang rahasia orang lain karena dia psikolog atau karena dia dokter. Maka beliau-beliau ini pegang rahasia. Nah boleh dia ceritakan penyakitnya si A itu begini dan begitu. Kemudian di antara menyebarkan rahasia yang tercela adalah orang yang memandikan jenazah. Kemudian lihat sesuatu yang jelek pada jenazah. Kemudian dia cerita-ceritakan ke sana kemari. Ini orang yang melakukan kejahatan dengan lisannya berupa menyebarkan rahasia. Dan di antara bentuk menyebarkan rahasia, di antara bentuk menyebarkan rahasia adalah SS, chat japri, tiba-tiba di-share kepada orang lain. Di-share tanpa izin, di-share ke medsos misalnya. Kayak ini bentuk karena ucapan obrolan berdua itu rahasia. Kalau ini di SS untuk orang lain tanpa izin, ini namanya menyebarkan rahasia. Obrolan japri, wapri,
kemudian diceritakan. Ini kan seperti orang ya, curhat atau yang lain, cerita setelah itu ya, kita ceritakan kemana-mana. Nah, kalau zaman sekarang ada bentuknya japri, wapri, di WA atau di yang lainnya, kemudian di SS. Disebarkan di medsos lagi. Nah, ini namanya membongkar rahasia. Dan ini adalah sebuah kejahatan lisan. Demikian juga di antara penyakit lidah adalah ikhlaful wa'di, menyelisihi janji. Dan menyelisih janji itu termasuk dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak akan kalian lakukan? Termasuk dalam ayat ini adalah menyelisihi janji. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kalian mengatakan sesuatu yang tidak akan kalian lakukan. Demikian juga termasuk dosa lisan adalah kata-kata yang bohong, demikian juga sumpah bohong. Itu semua dilarang, ya, semua bentuk bohong itu dilarang kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan adalah bohong kepada istri. Ya, namun bukan untuk mendolimi istri, bukan untuk boleh bohong pada istri, namun bukan untuk mendolimi hak istri. Dia bilang nggak gajian sehingga nggak ngasih duit belanja padahal gajian. Kalau ini tidak boleh. Kalau ini untuk zalim dan tidak menunaikan kewajiban. Tapi yang dimaksud bohong kepada istri itu adalah terjemah bebasnya itu adalah rayuan gombal. Padahal ya sebenarnya tidak seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya istrinya itu cantiknya biasa saja. Namun habis mandi, habis dandan, kemudian di komentar, Masya Allah bidadariku. Nah, gitu kan. Padahal ya dibatas sebenarnya ya bidadari kayak apa gitu. Nah ini dan dengan itu kemudian dia boleh jadi ngambeknya jadi hilang atau kemudian yang lainnya atau kemudian manfaat yang lain, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dia katakan bahasanya sebenarnya ya sudah tidak terlalu cinta karena sering sebelnya, tapi masih kemudian mengatakan aku sangat mencintaimu gitu. Padahal sebenarnya enggak banget gitu. Sering sebelnya kok. Tapi secara lahiriah dia katakan seperti itu. Dia tidak ingin menyakiti hatinya. Dia ingin membuat dia ini gitu. Maka bohong semacam ini diperbolehkan. Dengan syarat yaitu disimpan. Dengan syarat disimpan. Karena bukan kemudian nanti minggu depan kemudian cerita kemarin saya bilang bidadariku itu sebenarnya saya bohongan saja. Nah, kalau ini maka ini tidak benar kalau ini. Praktek yang benar bahasanya boleh bohong kepada istri itu disimpan. Karena dijumpai ada suami yang seperti itu. Dia ngerayu istrinya pakai ini kalimat-kalimat tertentu, namun setelah itu pas jengkel dia keluarin. Ya, kemarin itu cuma bohongan saya itu, nah, gitu. Nah, ini kan bikin sakit hati itu bikin sakit hati. Padahal bohong yang dibolehkan itu untuk menyenangkan, untuk membuat dia senang, bahagia dan seterusnya. Jadi harusnya disimpan, tidak kemudian di lain waktu kemudian mengatakan dan menyampaikan kalau kemarin itu sebenarnya bohongan saja.
Demikian juga boleh bohong dalam perang. Dalam rangka untuk menyelamatkan pasukan, menyelamatkan boleh jadi seorang muslim ditawan oleh musuh. Maka dalam rangka melindungi pasukan, melindungi kaum muslimin, dia bohong. Satu hal yang diperbolehkan. Kemudian di hadis ada satu lagi bohong yang diperbolehkan, yaitu bohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih. Bahkan di sini disampaikan kesimpulannya semua maksud yang terpuji yang itu tidak akan terwujud kecuali dengan bohong, maka bohong ketika itu boleh. Jika maksudnya adalah mubah, jika maksudnya itu wajib, maka bohong di situ hukumnya bisa wajib. Jadi kalau di hadis cuma disebutkan 3, perang, kemudian untuk suami istri, kemudian untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, berselisih, saling mendiamkan. Namun ulama memberikan tidak hanya 3 itu. Boleh juga untuk yang lainnya. Yang seperti apa? Parameternya tadi. Jika tujuannya mubah, terpuji, dan jalan satu-satunya untuk itu adalah dengan bohong, maka bohong jadi mubah. Meskipun demikian, sepatutnya seorang muslim jaga diri dari bohong mahma'amkana semaksimal mungkin. Hendaklah mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika manusia datang kepada Nabi Ibrahim, minta supaya Nabi Ibrahim minta syafaat kepada Allah, memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim tidak berani. Ini di hari ini, di padang mahsyar ini, Allah marah dengan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan lagi marah sebesar marah hari ini. Aku nggak berani untuk memberi syafaat karena aku seumur hidup pernah bohong 3 kali. Nabi Ibrahim yang umurnya ratusan tahun itu pernah bohong 3 kali, dan karena bohong 3 kali itu dia malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya seorang muslim meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini. Ditambah lagi bohongnya Nabi Ibrahim yang itu cuma 3 kali seumur hidup. Itu bohongnya sebenarnya tidak murni bohong. Tapi bohong yang disebut dengan sebutan tauriyah. Nama lainnya adalah ma'arid. Maka dibolehkan ma'arid. Ma'arid adalah tauriyah tentang sesuatu. Dan tauriyah itu kurang lebih terjemahnya menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Kalimat-kalimat multitafsir. Yang kita perkirakan orang yang kita ajak bicara akan memaknainya A, padahal yang kita maksudkan adalah B. Misalnya dalam rangka melindungi orang yang mau dipukuli oleh orang lain. Orang yang mau dizalimi, mau dihajar, mau dipukuli, dia lari ke tempat kita, kemudian kita ingin melindunginya. Nah, tadi ketika orang yang mau jadi sasaran kezaliman ini, ketika dia datang minta perlindungan, posisi kita duduk. Ya sudah, kemudian kita katakan kamu sembunyi sebelah sana, cari yang tempat yang aman ya. Setelah itu kita berdiri. Lantas datanglah orang yang mengejarnya. Kemudian tanya sama kita, Pak, lihat gak orang lari, Pak? Kurang ajar tuh, mau saya hajar dia. Lihat gak, Pak?
Maka kemudian kita katakan, sejak saya berdiri, baru jenengan yang lewat. Kenapa? Karena orang tadi pas saat kita duduk. Ini kalau tadi orang yang lari karena yang kita lindungi karena mau dipukuli orang itu kan datang ke kita saat kita duduk. Kita suruh dia sembunyi sana. Nah orang yang ngejar ini datang kemudian tanya, lihat ada orang yang lewat ataukah tidak, kan sejak kita berdiri baru dia yang datang. Kan kita tidak bohong. Itu namanya tauriyah. Ini contohnya tauriyah. Dia menangkap bahwasanya ya sejak tadi tidak ada orang yang lewat. Itu yang dia tangkap. Padahal maksud kita tadi sudah ada orang yang lewat saat kita duduk. Kalau ini sejak kita berdiri belum ada yang lewat kecuali orang yang ngejar ini. Ini namanya tauriyah. Contoh tauriyah yang lain itu yang dilakukan oleh sejumlah ulama di masa fitnah khalqil Quran. Ya, di masa fitnah khalqil Quran itu di satu masa di masa Abbasiyah, di mana para ulama itu dipaksa untuk mau mengakui kalau Al-Quran itu makhluk, buatan Allah dan bukan ucapan Allah. Itu dipaksakan kepada semua orang, semua ulama. Kalau tidak mau mengatakan demikian, dijebloskan ke dalam penjara, dipukuli, dicambuk dan seterusnya. Sebagiannya sampai mati. Maka sebagian ulama menyelamatkan diri dengan tauriyah. Sebagian ulama menyelamatkan diri dengan tauriyah. Mereka mengatakan ketika dipanggil, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Makhluk atau bukan makhluk? Ciptaan Allah ataukah bukan? Maka ulama tadi pakai tauriyah. Dengan dia menggunakan jarinya, dia katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan Injil atau Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan Injil kepada Nabi Isa, dan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ini adalah makhluk. Dan semua ini adalah makhluk. Apa semua ini yang dimaksudkan? Jarinya. Ini jarinya. Dan semua ini makhluk. Semua ini jarinya itu makhluk. Nah, jari telunjuk, jari tengah, jempol, jari ini. Semua jarinya itu makhluk. Beliau bukan memaksudkan Al-Quran makhluk, bukan. Jarinya ini makhluk dan semua ini makhluk. Gitu. Semua ini makhluk. Ini namanya bahasa dalam bahasa agama kita namanya tauriyah. Demikian juga contoh tauriyah dilakukan oleh Imam Ahmad. Jadi satu ketika Imam Ahmad itu kedatangan tamu, ada di dalam rumah. Setelah itu datang orang mencari fulan. Mencari fulan. Padahal fulan ini nggak mau menemui orang tersebut. Maka orang yang datang ini bertanya, apakah ada fulan di dalam? Apakah ada fulan si A itu di dalam? Dia mau ketemu gitu. Tapi orang itu sudah menyampaikan saya nggak mau ketemu dengan orang ini. Maka Imam Ahmad kemudian meletakkan jarinya di telapak tangannya, dia pijat-pijat sambil mengatakan si fulan tidak ada di sini. Si fulan tidak ada di sini. Si fulan itu tidak ada di sini gitu.
Maksudnya ya di sini di telapak tangannya gitu. Tidak ada sebulan di sini gitu. Adanya di dalam gitu. Adanya di dalam sambil dia pijit-pijit tangannya di telapak ya, jarinya di telapak tangannya. Si fulan tidak ada di sini. Si fulan tidak ada di sini. Itu namanya tauriyah. Ya, tauriyah ini hukumnya boleh. Ya, tauriyah ini hukumnya boleh jika ada kebutuhan. Tidak boleh orang itu tauriyah tiap hari, tidak boleh. Dia hanya boleh kasustik. Tentatif saja kalau ada kebutuhan keperluan. Jadi ringkasnya tauriyah itu hukumnya makruh. Karena dia itu anaknya dusta. Dan dia hukumnya makruh sehingga boleh jika ada kebutuhan. Tidak boleh jadi kebiasaan. Di sini disampaikan tubahul ma'arid atau tauriyah hukumnya boleh. Namun yang lebih tepat hukumnya makruh kecuali jika ada kebutuhan. Berdasarkan hadis yang mengatakan inna fil ma'aridi manduhatan anil kadibi. Sehingga dalam ma'arid, dalam tauriyah terdapat jalan untuk terhindar dari dusta. Kemudian dicontohkan di antara contoh tauriyah adalah Ibrahim An-Nakhai idza tuliba jika dicari-cari orang. Qala lil jariyati maka beliau berkata kepada budaknya. Quli lahum sampaikan kepada dia yang cari-cari saya utlubuhu fil masjid. Ada orang mau cari mau ketemu Ibrahim An-Nakhai dan beliau tidak mau nemui. Maka beliau berkata kepada budaknya, katakan pada orang tersebut, carilah Ibrahim An-Nakhai di masjid. Carilah di masjid. Artinya tidak menjawab. Ya. Ada ataukah tidak. Namun mengesankan. Mengesankan kalau tidak ada di rumah. Mengesankan ditangkap oleh orang yang cari kalau tidak ada di rumah. Dengan menggunakan bahasa perintah. Cari saja di masjid. Nah, ini orangnya nangkap berarti tidak ada di rumah. Padahal tidak mengatakan demikian. Ya cari aja di masjid. Dan ya nanti tidak ada karena orangnya tidak di masjid. Itu contoh tauriyah. Ya demikian kurang lebih yang bisa kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo, Mas Aris. Gimana? Ini bersikap seperti orang bodoh agar bisa terlihat lucu dan menghibur. Ada di antara hal yang termasuk dalam larangan dalam agama kita itu adalah
Nabi sebut dengan menghinakan diri. Membuat diri itu terhina. Ya, jadi kalau orang itu berpenampilan seperti ya rodo edan gitu ya, supaya nanti bisa bikin bahan ketawaan orang dan menghibur orang gitu. Tapi dia itu jadi sasaran penghinaan. Dia jadi sasaran penghinaan. Jadi bahan untuk dihina. Nah ini satu hal yang semestinya tidak dilakukan. Nabi melarang seorang muslim untuk menghinakan diri. Nah, ada yang lain? Ya. Terus? Oh, Tidak boleh ada diskursus tentang hal ini. Ada seorang ibu-ibu yang manggil anaknya di zaman Nabi ini. Ada seorang ibu-ibu yang manggil anaknya dan supaya anaknya mau datang dia mengatakan saya kasih ini gitu. Mungkin ya bahasa kita dulan tidak pulang gitu ya. Supaya mau ibunya mengatakan ayo pulang gini nanti tak kasih ini saya kasih ini gitu. Maka mendengar hal ini Nabi nanyai ibunya. Apakah kemudian betul engkau mau ngasih itu? Sang ibu ketika itu mengatakan betul saya mau ngasih itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan jika itu tidak nyata, jika itu tidak betul, anaknya pulang kamu tidak ngasih, maka tercatat untukmu sebuah kebohongan. Ini satu dosa dusta. Ini sebuah dosa dusta. Jadi kalau orang tua kepada anak meskipun anak kecil tidak boleh bohong. Ya, paling banter pakai tauriah. Pakai tauriah. Jangan bilang pakai tauriah. Ya tauriahnya sih sederhana saja. Kapan-kapan gitu ya, kapan-kapan. Nah, yuk belajar dulu atau apa, yuk makan dulu. Nanti kapan-kapan beli. Gitu. Ya kapan-kapan ya. Kapan-kapan juga kapan-kapan gitu kan. Ya, paling banter tauriah gitu. Jangan bohong. Ya, jangan bohong. Kapan-kapan, besok kayak besoknya lagi ya besok gitu ya. Besok bisa beli ini, tapi cuma ya besok gitu. Tapi jangan kemudian besok Sabtu beli padahal tidak akan dibelikan. Maka ini tidak boleh. Ini pendidikan yang buruk. Orang tua ngajari anaknya untuk bohong. Ada yang lain? Ya, jika tidak ya bisa kita cukupkan di sini. Demikian. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.